Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada teman-teman yang masih bertahan untuk berproses di Himatekpa. Teman-teman tinggal selangkah lagi nih untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan staf magang yang selanjutnya akan direkomendasikan untuk menjadi pengurus Himatekpa di periode selanjutnya. Nah, karena teman-teman adalah peserta yang akan direkomendasikan untuk menjadi pengurus, maka teman-teman wajib nih untuk memperhatikan materi yang akan saya sampaikan guna membekali teman-teman ketika menjadi pengurus nanti. Simak dengan baik ya. Untuk judul yang akan saya sampaikan, itu fondasi awal menjadi pengurus Himatekpa. Judul ini berkaitan dengan peran teman-teman yang akan melanjutkan estafet kepengurusan di Himatekpa. Teman-teman bisa pause dulu video yang ada di layar kalian. Coba teman-teman baca dulu narasi yang saya sajikan. Ibarat bangunan, fondasi itu sangat penting menentukan seperti apa bangunan kelak nantinya. Akan kuat atau lemah, besar atau kecil, bagus atau tidak. Mungkin analogi yang bisa saya sampaikan terkait fondasi, semisal fondasi dalam bernegara. Di Indonesia fondasinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dari situ kita bisa tahu seperti apa sih negara Indonesia. Oh, ternyata negara Indonesia itu negara hukum. Kita tidak bisa semena-mena di Indonesia. Nah, dari fondasi tersebut kita bisa tahu gimana sih kita itu hidup bernegara. Sama halnya di Himatekpa. Di Himatekpa pun juga memiliki fondasi yang akan menentukan seperti apa jalannya organisasi. Fondasi itu kita kenal sebagai AD/ART. Kepanjangannya yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait fondasi di Himatekpa, sekarang kita masuk ke definisi dari AD/ART. Apa itu AD/ART? AD, anggaran dasar. Itu memuat ketentuan-ketentuan pokok berjalannya Himatekpa. Bahasa yang digunakan ringkas dan mudah dipahami. Dari namanya saja kita bisa mengira-ngira bahwa anggaran dasar itu memuat dasar-dasarnya saja, pokok-pokoknya saja. Seperti itu. Lalu yang kedua ada anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu memuat penjelasan yang lebih luas dan terperinci dari anggaran dasar yang mengatur jalannya rumah tangga Himatekpa. Karena anggaran dasar itu memuat ketentuan pokok dan bahasanya ringkas, maka penjelasan yang lebih luas dan terperinci akan dibahas di anggaran rumah tangga. Nah, setelah teman-teman tahu apa definisi AD/ART, maka sekarang kita berlanjut ke apa sih isi dari AD/ART Himatekpa. Jadi, AD/ART Himatekpa itu berisi yang pertama ada mukadimah. Mukadimah ini seperti pendahuluan lah, kayak gitu. Lalu di anggaran dasar sendiri berisi 11 bab dan 18 pasal. Lalu di ART berisi 7 bab dan 42 pasal. Lalu apa aja yang dibahas di AD/ART? Ada banyak sekali hal-hal substansial yang dibahas di AD dan ART. Contoh, seperti yang sudah saya paparkan di materi yang saya sajikan. Mulai dari identitas Himatekpa, lalu asas Himatekpa, tugas dan fungsi Himatekpa, lalu mengatur kepengurusan, tentang keuangan dan kekayaan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dibahas di AD/ART yang sifatnya lagi-lagi substansial, yang mendasari jalannya Himatekpa itu sendiri. Nah, kembali ke judul presentasi, apa fondasi awal menjadi pengurus Himatekpa? Jawabannya adalah mengerti isi AD/ART Himatekpa.
Sepenting apa sih pengurus itu mengerti ADRT? Jadi teman-teman, pengurus menjadi mengerti seperti apa organisasi yang dijalankannya. Kembali seperti yang saya paparkan di awal, ADART merupakan fondasi berjalannya suatu organisasi. Kita nggak bisa semena-mena menjalankan suatu organisasi tanpa adanya landasan dari suatu organisasi itu sendiri. Khususnya, pengurus itu bisa mengerti bagaimana menjalankan organisasi Himatekpa dengan benar. Jadi, ketika teman-teman mengerti dan menjalankan isi-isi yang ada di RT, maka teman-teman bisa dikatakan menjadi pengurus Himatekpa yang benar. Kalian tidak berjalan semaunya sendiri. Kalian sudah memiliki fondasi dalam menjalankan suatu organisasi. Melengkapi penjelasan saya sebelumnya, ADART itu tidak sebatas menjadi fondasi Himatekpa, tetapi juga menjadi landasan pengurus untuk mengambil suatu kebijakan. Landasan apa yang dimaksud? Contoh nih, teman-teman ingin membuat suatu program kerja baru. Lah, teman-teman akan berpikir, apa ya yang mendasari kami untuk membuat suatu program kerja baru? Jawabannya adalah tugas dan fungsi Himatekpa sesuai dengan ADRT. Contoh hal lainnya, teman-teman ingin mengadakan rapat. Di ADRT itu sudah diatur rapat-rapat apa saja yang sudah ada di ADRT. Contoh lainnya, teman-teman ingin menggunakan uang dari HMJ. Nah, di ADRT itu sudah diatur bagaimana untuk menggunakan mengalokasikan keuangan yang ada di HMJ. Jadi teman-teman tidak bisa semena-mena menggunakan keuangan yang ada di Himatekpa. Lagi-lagi semuanya kembali kepada ADRT. Oleh sebab itu, wajib hukumnya pengurus Himatekpa mengerti apa itu ADRT beserta isinya. Supaya teman-teman mengerti bagaimana jalannya Himatekpa dan bisa mengevaluasi bila mana Himatekpa tidak sesuai dengan jalannya. Mengevaluasi di sini contohnya tentang kepengurusan. Kalian di kepengurusan itu kalian lihat kok bendahara ikut-ikut mengatur tentang administrasi. Di ADRT itu sudah diatur sejauh mana wewenang bendahara dan sudah diatur siapa yang akan bertanggung jawab mengenai administrasi. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu, oh mana yang benar, oh mana yang salah. Seperti itu. Lalu apa selanjutnya? Setelah kalian mendapatkan pengantar mengenai ADART, kalian wajib untuk mencoba membaca ADART. Bahasa ADART itu nggak rumit kok, sederhana, mudah dipahami. Teman-teman cukup membaca aja beberapa kali, saya yakin teman-teman mengerti. Mungkin untuk tahap sampai memahami, untuk di awal masih terlalu jauh. Seenggaknya teman-teman sudah membaca. Kalian tahu, oh ternyata fondasi di Himatekpa, landasan di Himatekpa adalah ADART. Dan semua mengenai Himatekpa sudah diatur di ADART. Sehingga nanti teman-teman ketika menjadi pengurus sudah punya mindset bahwa aku menjadi pengurus Himatekpa harus sejalan dan sesuai dengan ADART. Cukup sekian pengantar dari saya mengenai fondasi awal teman-teman untuk menjadi pengurus Himatekpa. Fondasinya yaitu mengerti ADART. Caranya bagaimana? Ya, membaca ADART. Dengan kalian membaca, kalian akan mengerti hal-hal yang berkaitan dengan Himatekpa. Sebelum saya mengakhiri materi yang saya sampaikan, saya sedikit ada kata-kata mutiara. Gagal itu urusan nanti. Yang penting mencoba. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Tetap jaga semangatnya untuk terus berproses di Himatekpa. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.